Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang remote access. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengenalan teknik kita, konfigurasi telnet, telnet dengan internet, konfigurasi jasa pada router, konfigurasi jasa dan konfigurasi jasa pada ini. Nah, pada materi pertama kita akan mempelajari pengenalan telnet dan jasa. Karena biasanya kita mengkonfigurasi pada dan lalu konfigurasi. Nah, kereta dari konfigurasi detail ini hanya ada di situ. Bila kita itu sudah ada. Untuk mengkonfigurasinya, kita membutuhkan kabel kontrol. Dan komputer ini. Untuk pelewatnya, kita ke desktop, lalu klik terminal ini. Nah, di sini, baru kita bisa mengkonfigurasi ini. Untuk masalahnya, kabel warna ini tidak panjang, maksimalnya panjangnya 3 meter. Komputer ini misalkan kita mau mengonfigurasi 8 teman-teman, karena 8 ini jauh teman-teman juga solusinya. Nah, untuk solusinya kita ada telnet dan bisa. Apa itu telnet dan bisa? Saya bilang itu Anda bisa melewat dimanapun dan kapanpun. Misalnya 8 ini jauh kecil dan besar. Nah, kita bisa pakai telnet dan bisa agar kita benar-benar. Nah, agar kita bisa melewat telnet dan bisa itu, kita konfigurasi pada switch atau router menggunakan konsol atau mabes. Lalu setelah itu kita diremote dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk meremote-nya kita membutuhkan internet. Nah, dan prosesnya teman-teman harus paling dari internet. Jadi itu adalah pengenalan telnet dan internet. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi telnet dan internet. Pertama kita masuk dulu ke sistemnya. Nah, kita mengkonfigurasinya lewat Nicotic ya teman-teman. Pertama kita masukkan ke mode privilege dulu, lalu ke mode global configuration. Nah, sekarang kita masukkan comment lin pty kosong plus senjatanya. Lin pty 2 ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan password ya teman-teman. Untuk passwordnya bebas ya teman-teman. Di sini saya ST123. Lalu ketikkan login. Nah, login ini berfungsi ya teman-teman. Nanti untuk login ke telnetnya kita menggunakan password ini ya teman-teman. Lalu ketikkan enter. Nah, sekarang ketikkan transport input telnet ya teman-teman, lalu enter. Nah, sekarang kita akan mencoba ke PC ya teman-teman. Sekarang ke PC 7 ya teman-teman. Dari telnet kita ubahnya ke telnet ya teman-teman. Nah, kita masukkan IP address pelan 10 ya teman-teman. Nah, untuk addressnya 10.10.10.1. Kita coba connect ya teman-teman. Nah, ini kita untuk masuk ke telnetnya kita membutuhkan
password ya teman-teman. Nah, kita berikan dulu passwordnya 1 2 3. Nah, jika teman-teman panik ketika memasukkan passwordnya tidak ada hurufnya atau nomor, itu memang biasa ya teman-teman, untuk privasi ya teman-teman. Saya sudah masukkan passwordnya sudah tidak, lalu enter. Nah, di sini kita masuk ke mode privilege dulu ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat kita tidak bisa masuk ke mode privilege ya teman-teman, karena di routernya belum pakai enable secretnya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke microtiknya untuk menambahkan enable secret ya teman-teman. Nah, ketika di sini enable, exit dulu, ketikkan enable secret ya teman-teman. Nah, untuk passwordnya saya kan admin aja ya teman-teman, untuk enable secretnya, lalu nah, sekarang kita coba lagi ke PC-nya, kita coba ke PC 6 ya teman-teman. Kita ke desktop, karena PCK Telnet, ininya isinya 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu connect ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan dulu passwordnya teman-teman. Untuk passwordnya 123. Sekarang kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita masukkan password enable secret ya teman-teman. Untuk passwordnya tadi admin ya teman-teman, lalu enter. Nah, sekarang kita bisa mengkonfigurasinya ya teman-teman, bisa ke mode global configuration. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke global configuration. Nah, jadi itu adalah pengenalan dari konfigurasi telnet ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi telnet dengan username ya teman-teman. Pertama kita ke mikrotik, kita ke router. Nah, sekarang ini udah masuk ke mode configuration. Nah, sekarang kita ketikkan username ini untuk namanya ya teman-teman, username admin 1. Nah, sekarang kita tambahkan passwordnya kita tambahkan admin 1 juga ya teman-teman, lalu enter. Nah, sekarang kita ketikkan lin pty 0 sampai 2 ya teman-teman. Nah, sekarang kita ketikkan transport input telnet ya teman-teman, lalu enter. Nah, kemarin itu untuk login ini ya teman-teman, itu untuk ketika memasukkan kita harus memasukkan password 123 doang ya teman-teman. Nah, untuk sekarang untuk maaf ya teman-teman, ternyata kelewat. Klikkan maaf ya teman-teman, kita isi dulu, kita ulang lagi. Username admin ya teman-teman, admin 1, tambahkan passwordnya admin 1, enter. Tekan lin pty 02 ya teman-teman, enter. Nah, tekan di sini ya teman-teman, kita ketikkan login lokal ya teman-teman, lalu enter. Kita masukkan transport input telnet ya teman-teman, lalu enter. Nah, kemarin itu kan ada komen login ya teman-teman. Nah, itu login untuk ketika login ke telnet kita harus masukkan password ini doang ya teman-teman. Nah, untuk sekarang login lokal ya teman-teman. Nah, login lokal itu harus memasukkan, ketika mau konfigurasi kita harus memasukkan username sama password ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman, kita ke PC 8 ya teman-teman, kita ke desktop telnet, kita masukkan IP addressnya kita tadi ya teman-teman, 20.20.1, lalu connect ya teman-teman. Nah, sekarang kita harus masukkan username dulu ya teman-teman. Untuk username nya tadi admin 1, lalu enter.
Nah, untuk passwordnya tadi admin 1, lalu enter. Nah, sekarang kita coba masuk ke mode privilege. Nah, untuk ke mode privilege kita masukkan password tadi ya teman-teman, 1 2 3. Oh maaf ya teman, ternyata passwordnya itu tadi itu minus. Maaf ya teman. Nah, kita cek dulu. Kan passwordnya 23 ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk konfigurasi telnet dengan username ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan belajar dengan konfigurasi SSH pada router ya teman-teman. Pertama kita masuk ke microchip. Nah, sekarang kita masukkan dulu bandnya adalah Nah, di sini ada tulisan please bikin hostname open dan router. Berarti kita harus ubah dulu hostname teman-teman, jangan router. Ubah dulu, kita tekan hostname. Nah, di sini untuk namanya bebas, kita tekan aja ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba lagi masukkan crypto lalu enter. Nah, sekarang kita harus membuat domain name dulu ya teman-teman. Nah, untuk membuatnya kita ketikkan ip domain name teman-teman. Domain name ya teman-teman. Nah, untuk ip domain name-nya saya sekolah ya teman-teman, sekolah. Lalu enter. Nah, sekarang kita coba lagi crypto RFA ya teman-teman. Nah, sekarang kita harus memasukkan angka ya teman-teman. Nah, untuk rekomennya teman-teman adalah 10 lalu enter. Nah, sekarang kita ketikkan link PY 0 sampai 2 yang artinya hanya 3 orang ya teman-teman yang bisa masuk secara bersamaan. Sekarang kita masukkan transport input data ya teman-teman, lalu enter. Sekarang kita coba ke ya teman-teman, kita coba ke berapa ya, di 23 aja ya teman-teman. Oke, desktop telnet. Nah, ini ya saya teman-teman. Nah, untuk hostname-nya atau IP-nya bebas ya teman-teman, yang 10.10.1. Nah, untuk username-nya tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita disuruh masukkan password ya teman-teman. Untuk passwordnya kayak tadi ya teman-teman, admin 1. Oh, oke teman, ternyata passwordnya adalah oke teman, passwordnya maaf teman, passwordnya saya cek lagi ya teman. Nah, passwordnya tadi saya masukkan passwordnya
Nah, jadi untuk mengkonfigurasi SSH pada MikroTik, teman-teman perlu menyiapkan dulu hostname ya teman-teman, atau mengubah hostname ininya ya teman-teman. Untuk mengubahnya ketika hostname lalu namanya ya teman-teman. Dan yang kedua itu IP domain ya teman-teman, atau domain name. Nah, untuk konfigurasinya IP domain lalu masukkan name-nya ya teman-teman, bebas. Nah, untuk seterusnya langsung masukkan lagi crypto key generate SSH. Nah, ini teman-teman ketikkan 1024 ya teman-teman, lalu ketikkan di PTY 02 dan untuk terakhir transport input SSH teman-teman. Jadi itu untuk mengkonfigurasi SSH pada router. Selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi IP address pada switch teman-teman. Pertama istirahat switch, teman-teman bebas kita masuk ke mobile privilege, global configuration, lalu teman-teman masuk ke interface pelan 10 dan nah, sekarang saya masukkan IP address. IP address-nya 10 10 10 titik sepakai 93 teman-teman. Lalu kita masukkan konteksnya 255 255. Nah, lalu sekarang kita masukkan IP default IP defaultnya 10 10 10 10. Maaf ya teman-teman, ada error. Nah, teman-teman sudah memasukkan IP address, teman-teman masukkan IP desa virtual ya teman-teman. Untuk IP desa virtualnya itu satu. Nah, sekarang kita akan coba ke plan yang berbeda ya teman-teman. Plan yang berbeda. IP address nah 20 di akan lalu kita tambahkan defaultnya default nah, jadi itu teman-teman untuk konfigurasi IP address pada switch. Sekarang untuk pada bab remote access kita akan mempelajari materi terakhir yaitu konfigurasi SSH pada switch. Pertama kita ke switch dulu, kita klik switchnya, kita exit dulu, dan kita masuk ke mode enable dulu, lalu configuration. Nah sekarang kita untuk membuat SSH kita ubah dulu hostname ya teman-teman. Hostname untuk hostname-nya bebas, saya pakai nama sendiri saja. Lalu kita membutuhkan IP domain ini. Untuk IP domain name-nya saya namakan aja sekolah teman-teman. Enter. Yang kedua kita coba dulu cek dulu crypto incomplete domain. Oh, berarti ini sudah teman-teman. Kita masukkan link PTY 0 sampai 2 enter. Lalu kita tambahkan transport input SSH ya teman-teman. Kita ketikkan login lokal. Nah sekarang kita sudah selesai. Kita coba ya teman ke PC bebas ya teman.
kita ke PC 9 aja, desktop, internet SSH. Nah, untuk IP address-nya tadi 10.10.10.99. Nah, untuk username-nya jadi saya Juwanda. Nah, revenue tadi guys. Nah, jadi itu cara untuk konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Jadi kita bisa konfigurasi dari switch. Ini sudah bisa konfigurasinya teman-teman. Jadi untuk beberapa remote access sampai konfigurasi SSH pada switch ya teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.